Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu, pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama pada petang hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, kita dapat menikmati kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebagai santapan malam untuk rohani kita pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan tausiah tentang kalimat hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Pada malam hari ini tema kita adalah, kalau bukan karena keindahan tutupnya, tentulah tiada amal yang layak diterima. Tema itu dinyatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat bahasa Arabnya sebagai berikut. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Laula jamilu satrihi wa lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Artinya, kalau bukan karena keindahan tutupnya, tentulah tiada amal yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta ilmu dan kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah seharusnya dilakukan dengan penuh tulus hanya kepada Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Banyak orang yang melakukan ibadah hanya karena ingin mendapatkan sesuatu sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya. Ini berarti bahwa dia melakukan ibadah untuk memenuhi kepentingan dirinya. Kekurangan lain yang dimiliki oleh manusia pada saat melakukan ibadah itu adalah karena manusia selalu menisbahkan amalnya itu kepada dirinya sendiri, dan amal yang dilakukannya adalah atas kemampuannya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hamba seharusnya melakukan ibadah itu hanya karena Allah dan ditujukan kepada Allah, dan menyandarkan amalnya hanya kepada Allah semata. Jika menyandarkan amalnya hanya kepada dirinya dan berdasarkan kemampuannya, maka dia sebenarnya sudah melakukan sebuah tindakan riya terhadap dirinya. Jika seseorang membuka hijabnya karena melakukan ibadah dengan mengharap pujian orang lain, maka
dia sesungguhnya sudah riya terhadap orang lain. Semua tindakan seperti itu adalah tindakan syirik yang tersamar, yang dapat merusak keikhlasan dalam beramal. Jika keikhlasan sudah dirusak oleh riya, maka amal yang dilakukannya menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal salah satu syarat diterimanya amal itu adalah keikhlasan di dalam melaksanakan amal itu. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu menyatakan, kalau bukan karena tirainya yang indah, tentu tidak satu pun amal yang diterimanya, karena seorang hamba selalu diuji dengan pandangannya terhadap dirinya dan pandangannya untuk kebahagiaannya dengan amalnya. Maksud dari tirai itu adalah tutupnya. Tutup atau tirai dari amal itu adalah keikhlasan dalam beramal. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disadari oleh setiap hamba yang melakukan ibadah kepada Allah bahwa amal ibadah yang dilakukannya hanya akan sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah bukan karena atas usahanya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kerja kerasnya. Akan tetapi itu semua terjadi karena karunia Allah. Amalnya diterima karena karunia Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia harus berkata bahwa semua amalnya itu diterima karena karunia-Nya dan rahmat-Nya, bukan karena usahanya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah di atas, saya kira relevan dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddina. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hanya dengan ikhlas ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi keyakinannya. Ayat lain yang mirip dengan ayat di atas di dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 29, di mana Allah menyatakan, Kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wada'uhu mukhlisina lahuddina kama bada'akum ta'uduna. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Bukan karena kebanggaan diri, bukan karena menyatakan itu adalah usahaku sendiri. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, dalam kaitan dengan ayat di atas, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya,
Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal itu harus dengan niat. Amal harus dasarkan atas niat. Niatnya apa? Niat ikhlas kepada Allah. Sesungguhnya setiap amal hanya akan mendapat nilainya sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada dunia dengan niat untuk mendapatkan dunia yang ingin diperolehnya, maka dia akan mendapatkan dunia itu. Atau karena kalau dia berhijrah itu karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu yang dia dapatkan adalah perkawinannya dengan perempuan itu. Karena itulah maka setiap amal yang dilakukan harus dasarkan kepada niat. Semua amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, bukan karena upaya kita yang sungguh-sungguh, bukan upaya kita yang keras-keras, bukan karena kemampuan kita, tetapi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini dapat menyirami, dapat menyenangkan nurani kita, rohani kita dalam rangka beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.